Malam itu, angin bertiup kencang di desa seberang. Desa terpencil yang terletak di balik bukit, jauh dari pusat kota, diselimuti kabut pekat dan kesunyian yang mencekam. Orang-orang luar jarang berani menginjakkan kaki di sana, bukan karena sulit dijangkau, melainkan karena cerita-cerita kelam yang menyelimuti desa itu. Salah satunya tentang sebuah permainan terlarang yang pernah memakan korban, jalangkung. Konon arwah yang datang dari permainan itu bukan hanya sekadar singgah. Ia menetap, menyatu dengan tanah, pohon, dan bahkan darah penduduk desa. Andin menatap layar laptopnya dengan tatapan kosong. Tumpukan buku, catatan referensi, dan hasil wawancara dengan informan budaya memenuhi meja belajarnya. Sebagai mahasiswi tahun akhir jurusan antropologi, dia tahu waktu semakin menipis untuk menyelesaikan tugas akhir yang akan menentukan kelulusannya. Tapi bukan itu yang membuatnya terdiam. Yang membuat jantungnya terasa berat adalah nama yang tertulis di rekomendasi dosennya. Desa Seberang. Kamu harus meneliti sesuatu yang autentik dan belum banyak diangkat, ujar Bu Ratna, dosen pembimbingnya seminggu lalu. Aku punya kenalan yang pernah meneliti cerita rakyat di daerah itu. Katanya, desa itu menyimpan banyak praktik budaya yang masih hidup, terutama yang berkaitan dengan roh dan dunia gaib. Cocok untuk pendekatan etnografi. Andin mengenal nama itu. Ibunya dulu pernah bercerita singkat tentang desa yang jauh dan sepi, tempat ia dilahirkan, tapi tak pernah ingin kembali. Ibunya bahkan melarang keras Andin bertanya lebih jauh. Seolah nama Seberang adalah kutukan, namun rasa penasaran dan keinginan untuk menuntaskan studinya lebih kuat dari rasa takut. Ia mulai mengumpulkan informasi, membaca arsip-arsip lama, dan menemukan bahwa desa itu hampir tidak pernah tercatat dalam jurnal akademik manapun. Seolah-olah keberadaannya sengaja disembunyikan. 3 hari kemudian, Andin duduk di sebuah kafe kecil di dekat kampus bersama 2 temannya, Raka dan Mira. Mereka adalah teman seangkatan, sekaligus partner petualangan dalam banyak penelitian sebelumnya. Desa Seberang, Raka mengerutkan dahi. Itu yang dekat perbatasan hutan Bukit Angsana kan? Jalannya rusak semua. Gua pernah lewat sana waktu touring, suasananya aneh, kayak masuk ke dunia lain. Mira yang lebih sensitif dan peka terhadap hal-hal gaib langsung gelisah. Apa kamu yakin mau ke sana, Din? Tempat itu, aku pernah dengar cerita dari nenekku. Ada yang bilang desa itu nggak semua penghuninya manusia. Andin hanya tersenyum tipis. Justru itu yang membuatnya menarik, dan aku harus ke sana. Ada hal yang ingin aku tahu lebih dalam. Akhirnya mereka sepakat. Perjalanan ke desa Seberang akan dimulai akhir pekan itu. Mereka menyiapkan peralatan dokumentasi, kamera, alat perekam suara, serta beberapa perlengkapan pribadi. Raka memodifikasi motornya untuk medan berat, dan Mira membawa beberapa benda perlindungan spiritual yang ia yakini bisa menjaga mereka dari hal-hal tak terlihat. Malam sebelum keberangkatan, Andin bermimpi. Ia berdiri di tengah jalan tanah merah, diapit pohon-pohon besar yang seakan berbisik. Kabut tebal menyelimuti sekelilingnya. Dari kejauhan ia melihat seorang anak kecil berdiri menatapnya. Wajahnya samar, tapi matanya hitam pekat tanpa bola mata, terus menatap. Anak itu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah belakang Andin. Saat ia menoleh, terdengar suara lirih. Jalangkung, Jalangkung, datanglah. Andin terbangun dengan peluh dingin, tapi tekadnya tak berubah. Besok pagi mereka akan pergi ke desa Seberang. Kabut pagi masih menggantung saat Andin, Raka, dan Mira memulai perjalanan mereka menuju desa Seberang. Mereka menaiki 2 motor trail yang telah dimodifikasi, menembus jalanan sempit penuh batu dan lumpur. Udara semakin dingin saat mereka meninggalkan kota dan memasuki kawasan hutan Bukit Angsana. Raka memimpin di depan, menavigasi jalur yang makin sulit dilalui. Kita harus berhenti di pos peristirahatan pertama. Di peta ada bekas rumah jaga yang bisa kita pakai buat istirahat sebentar, katanya lewat intercom di helm. Tiba di pos tua yang dimaksud, mereka turun dan meregangkan tubuh. Pos tersebut sudah setengah runtuh, dindingnya dipenuhi lumut dan coretan tangan yang tak jelas artinya. Tapi dari sanalah jalan kecil bercabang menuju desa. Mira tiba-tiba mematung di depan pohon besar. Kalian dengar?
bisiknya. Andin dan Raka menoleh. Tidak ada suara, hanya hening dan desir angin. Tapi Mira tetap berdiri kaku, memandang ke atas pohon. Ada suara perempuan memanggil. Dari atas sana, gumam Mira. Raka mencoba menenangkan. Mungkin suara angin, kita di hutan, halusinasi biasa. Namun Andin mulai merasakan sesuatu yang aneh juga. Sejak meninggalkan kota, dadanya terasa berat. Bukan karena takut, tapi seperti ada yang menunggu. Perjalanan dilanjutkan, jalanan makin menyempit, dan akhirnya berubah menjadi jalan tanah merah yang licin. Kabut semakin tebal, dan sinyal ponsel menghilang sepenuhnya. Setelah hampir 6 jam perjalanan, mereka tiba di gerbang bambu yang setengah roboh, menandai batas desa seberang. Di balik gerbang itu, rumah-rumah kayu berdiri berjajar sunyi. Tak ada aktivitas, tak ada suara manusia. Andin turun dari motor, menatap desa yang bagai mati. Tapi saat ia melangkah masuk, sebuah bayangan kecil berlari di antara rumah-rumah. Seperti anak kecil, Mira mencengkeram lengannya. Kita belum mulai, Den, tapi mereka sudah tahu kita datang. Langkah kaki mereka menginjak tanah basah di jalanan utama desa seberang. Rumah-rumah panggung tua berjajar di kiri dan kanan jalan, berdinding kayu lapuk dan beratap daun rumbia yang mulai rubuh. Tidak ada satupun suara, bahkan ayam atau anjing sekalipun tak terdengar. Seperti desa mati, gumam Raka sambil mendorong motornya pelan. Mira merapat pada Andin. Kenapa rasanya seperti kita sedang dimata-matai? Seolah menjawab, sebuah daun jendela tiba-tiba menutup dengan keras. Mereka semua tersentak. Andin menoleh cepat ke arah suara itu, dan untuk sepersekian detik, ia melihat sosok wanita tua di balik jendela, menatap dengan tatapan kosong. Tak lama kemudian, dari balik rumah terbesar di ujung jalan, muncul seorang pria tua mengenakan sarung dan baju koko. Tongkat kayu menopang tubuh kurusnya. Wajahnya keras, penuh guratan, dengan sorot mata penuh waspada. "Kalian dari kota?" tanyanya datar. "Iya, Pak. Saya Andin. Ini Raka dan Mira. Kami sudah kirim surat izin sebelumnya. Saya mahasiswa antropologi, ingin melakukan penelitian budaya lokal di desa ini." Pria itu diam cukup lama sebelum akhirnya mengangguk kecil. "Saya Wiryo, kepala dusun di sini. Sudah lama tidak ada orang luar kemari. Terakhir kali, ya sudah puluhan tahun." Ia menuntun mereka ke rumah kecil di tepi sungai yang akan menjadi tempat tinggal mereka selama penelitian. Rumah itu cukup bersih, meski terasa tua dan lembab. Saat mereka masuk, aroma kayu tua dan tanah basah langsung menyergap. "Kalau kalian dengar suara-suara aneh malam nanti, jangan dijawab. Kalau ada yang mengetuk pintu lebih dari 3 kali, jangan dibuka. Di desa ini, tidak semua yang datang itu manusia," kata Pak Wiryo tanpa menatap mereka. Mira langsung menggenggam liontin yang tergantung di lehernya. "Pak, apakah ada larangan khusus selama kami di sini?" tanya Andin. Pak Wiryo menatap mereka tajam. "Jangan pernah sentuh lumbung tua di tengah desa. Jangan dekati, apalagi masuk. Itu tempat lama yang tak lagi untuk manusia. Sudah cukup 1 nyawa diambilnya." Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Pak Wiryo pergi meninggalkan mereka di rumah itu. Senja mulai turun, dan langit di atas desa seberang tampak lebih gelap dari biasanya. Seolah waktu berjalan lebih lambat di tempat ini. Malam tiba, dan suara jangkrik terdengar lebih nyaring. Tapi bukan hanya itu yang mereka dengar. Di antara semak dan pepohonan di luar, samar-samar terdengar suara tawa anak-anak. Tapi desa ini tak terlihat memiliki anak-anak. Keesokan paginya, matahari hanya menembus tipis kabut yang menggantung abadi di atas desa seberang. Udara pagi terasa lembab dan sunyi. Raka sudah bersiap dengan kamera dan buku catatannya, sementara Mira menyiapkan alat perekam suara. Andin membuka peta sketsa yang diberikan Pak Wiryo semalam. Di tengah-tengah peta itu, melingkar dengan tinta merah yang pudar, adalah sebuah bangunan tua bertanda X, lumbung desa yang dilarang didekati. Kenapa dia sampai menandainya dengan tinta merah? Seolah benda ini lebih dari sekadar bangunan biasa, gumam Andin. "Bukannya kita dilarang ke sana?" tanya Mira hati-hati. Andin mengangguk. "Iya, tapi kita tidak akan masuk. Kita hanya mengamati dari jauh.
Kalau tempat itu sedemikian pentingnya secara budaya, harusnya ada alasan yang kuat. Setelah sarapan ala kadarnya, mereka berjalan kaki menuju tengah desa. Tak seorang pun warga terlihat di jalanan. Suara kehidupan sama sekali tidak terdengar. Seakan semua memilih bersembunyi. Lumbung itu terletak di tengah padang rumput kecil, dikelilingi pagar bambu yang sudah tumbang di beberapa sisi. Bangunannya tinggi dan sempit, beratap segitiga curam. Dindingnya hitam seperti terbakar, dengan bekas arang dan tulisan-tulisan tak dikenal mengelilingi bagian bawahnya. Ada simbol kuno atau mantra, bisik Mira sambil merekam dengan pelan. Raka mendekat ke pagar bambu. Ini bekas digores pakai benda tajam, kayak tulisan yang dimaksudkan untuk mengurung sesuatu. Andin menunduk, memandangi jejak-jejak tanah di sekelilingnya. Bekas langkah kaki kecil, banyak, tapi tidak ada yang menuju keluar pagar. Semuanya mengarah masuk. Ini bukan jejak anak-anak biasa. Jejak ini terlalu dalam, seperti ditinggalkan oleh sesuatu yang menyeret tubuhnya ke depan, gumamnya. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Pintu lumbung yang tadi tertutup rapat perlahan terbuka sendiri dengan suara derit yang menembus tulang. Mira mundur 2 langkah. Itu bukan kebetulan. Di dalam, kegelapan menyelimuti seluruh ruangan. Tapi sesaat, hanya sesaat, Andin melihat sesuatu di sana. Seperti boneka, tapi lebih besar, duduk menghadap ke dinding, dengan kepala miring ke kanan, tali tergantung di leher kayunya. "Kita pergi," kata Andin cepat. "Sekarang." Mereka berbalik dan meninggalkan lumbung itu tanpa kata. Saat mereka menjauh, pintu lumbung tertutup sendiri, pelan, lalu berhenti. Mira berbisik, "Itu boneka, bukan? Tapi kenapa terasa seperti dia yang memperhatikan kita?" Dan malamnya, ketukan itu datang. 4 kali, tidak 3, 4. Malam itu udara lebih dingin dari biasanya. Angin dari luar jendela seolah membawa bisikan yang tak bisa dimengerti. Andin, Raka, dan Mira duduk di ruang utama, mencoba mengabaikan perasaan tak nyaman setelah kunjungan mereka ke lumbung. Lampu minyak yang tergantung di langit-langit berayun pelan, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Mereka belum bicara banyak sejak sore. Semua larut dalam pikiran masing-masing. Tiba-tiba suara itu datang. Tok, 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 tok. 4 ketukan, lambat, jelas dan berasal dari pintu depan. Mira langsung membeku. Pak Wiryo bilang, kalau ketukan lebih dari 3, jangan dibuka. Raka berdiri pelan, mengambil senter. Mungkin saja itu warga atau orang tersesat. "Jangan, Ra," cegah Andin. "Kalau benar itu manusia, dia akan bicara. Tapi kalau tidak, tok, 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 tok." Ketukan itu datang lagi, lebih pelan, seakan menguji keberanian mereka. Lalu terdengar suara dari balik pintu. Suara kecil, seperti anak-anak. "Bukakan pintunya, aku kedinginan." Mira menangis tertahan. Suara itu sama seperti yang aku dengar waktu kecil. Suara dari mimpi burukku. Andin mengambil keputusan. Ia mendekat ke pintu, tapi tidak membukanya. Dengan suara tegas ia berkata, "Pergilah, kami tidak memanggilmu." Hening, lalu terdengar sesuatu menggaruk kayu pintu perlahan. Krek, krek, krek. Senter Raka bergetar di tangannya. Cahaya berputar ke arah jendela. Dan di sana, hanya beberapa sentimeter dari kaca, terdapat wajah. Wajah seorang anak kecil, tapi terlalu pucat, terlalu datar, dan terlalu diam. Bola matanya kosong, seakan bukan mata sungguhan. Raka menjatuhkan senter. "Itu bukan anak kecil." Wajah itu perlahan menghilang, seperti larut dalam bayangan. Setelahnya, malam menjadi hening, tapi udara dalam rumah itu berubah. Lebih dingin, lebih berat. Andin memeluk Mira. "Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ini bukan sekadar larangan adat biasa." Mira mengangguk sambil bergetar. "Aku rasa kita sudah disentuh oleh sesuatu yang tidak ingin pergi. Dan di luar sana, di balik kabut dan gelap, sesuatu sedang menunggu mereka mengambil langkah berikutnya." Pagi harinya, mereka bertiga menemui Pak Wiryo di balai desa.
Andin, yang paling berani, langsung mengutarakan apa yang terjadi malam sebelumnya. Ada yang mengetuk pintu kami 4 kali, dan kami melihat sesuatu seperti anak kecil, tapi bukan. Pak Wiryo menarik napas panjang, matanya menatap kosong ke arah sawah yang berkabut. Dulu, sebelum kalian lahir, desa ini punya sebuah kepercayaan. Ada permainan yang dilarang keras dimainkan, namanya jalangkung. Tapi bukan jalangkung biasa seperti yang kalian kenal. Di sini permainan itu diiringi dengan pemanggilan arwah anak-anak yang mati karena dikorbankan. Dikorbankan? Mira menutup mulutnya kaget. Pak Wiryo mengangguk. Tahun 1965, musim panen gagal besar. Kelaparan melanda. Seorang dukun wanita bernama Mbok Ranti memberi solusi. Katanya, bisa menghidupkan kembali kesuburan tanah jika penduduk bersedia memberikan pengganti. Korban, Andin berbisik. Anak-anak itu, ada 5 anak yang hilang dalam waktu 2 bulan. Tidak pernah ditemukan jasadnya, tapi tanah kembali subur. Orang-orang panen, tapi mereka tidak sadar, yang dipanggil tidak pernah benar-benar pergi. Arwah mereka tetap di sini, diikat oleh ritual jalangkung yang disegel di dalam lumbung itu. Raka berdiri, gelisah. Lalu kenapa sekarang mereka mulai muncul lagi? Pak Wiryo menunduk. Karena kalian datang. Karena kalian melihat lumbung itu, karena kalian membawa sesuatu yang belum tentu bisa kalian kendalikan. Hening sejenak. Kami harus menghentikannya, Pak. Setidaknya, menyelesaikan apa yang dulu ditinggalkan. Ujar Andin dengan suara bergetar tapi tegas. Pak Wiryo memandangi mereka satu persatu. Kalau kalian benar-benar ingin tahu segalanya, kalian harus bertemu orang terakhir yang ikut dalam ritual itu. Satu-satunya yang masih hidup. Tapi dia sudah dianggap gila oleh warga. Tinggal di ujung hutan. Namanya Samin. Kami akan ke sana, jawab Andin tanpa ragu. Pak Wiryo menatap langit. Kalau begitu, bersiaplah. Karena Samin bukan sekadar saksi. Ia penjaga rahasia. Dan tidak semua rahasia ingin diungkap. Perjalanan ke rumah Samin bukan perkara mudah. Mereka harus melewati jalan setapak yang menyempit. Masuk ke dalam hutan bambu yang semakin pekat dan suram. Kabut terasa lebih tebal di sini, dan suara burung atau serangga nyaris tidak terdengar. Sunyi yang tidak wajar. Pak Wiryo bilang rumahnya dekat pohon beringin kembar. Gumam Raka sambil memeriksa arah kompas kecil yang dibawanya. Andin menunjuk ke depan. Itu dia. Lihat, 2 pohon besar berdiri berdampingan. Di balik beringin kembar itu, terlihat sebuah gubuk reot. Atapnya sebagian runtuh dan dindingnya dilapisi kain hitam, lusuh yang tertiup angin. Aroma dupa menyengat dari dalam. Ini bukan rumah biasa, bisik Mira. Raka mengetuk pelan pintu bambu. Permisi, kami datang menemui Pak Samin. Tak ada jawaban, tapi pintu terbuka sendiri perlahan. Di dalam ruangan gelap, hanya ada 1 lilin menyala di sudut ruangan. Dan di belakang cahaya itu, seorang lelaki tua duduk bersila, membelakangi mereka. Rambutnya putih kusut, punggungnya bungkuk. Ia tengah menggambar simbol-simbol di tanah dengan arang. Pak Samin? Tanya Andin hati-hati. Lelaki tua itu tidak menoleh, tapi ia berbicara, suaranya serak dan berat. Kalian melihatnya, ya? Boneka kayu, mata kosong, kepala miring ke kanan. Mereka saling pandang. Perlahan, Samin berbalik. Wajahnya penuh luka lama, matanya merah seperti tidak pernah tidur. Tapi yang paling mengerikan adalah sorot matanya, seolah dia melihat lebih dari sekadar dunia ini. Kalian sudah dibuka jalannya, sekarang kalian harus menutupnya. Tapi menutupnya berarti menghadapi mereka satu persatu. Mira gemetar. Mereka siapa? Samin menunjuk ke sudut ruangan. Di sana tergantung 5 boneka jalangkung berbeda. Semuanya terbuat dari kayu dan kain kumal. Setiap boneka punya simbol yang berbeda di tubuhnya. Ini mereka, anak-anak yang dikorbankan. Arwah mereka terpecah, terperangkap. Tapi ketika kalian datang, salah satu dari mereka sudah lepas. Dan dia bukan yang paling jinak. Andin melangkah mendekat. Apa yang harus kami lakukan? Samin mengambil 1 boneka dan memberikannya pada Andin. Temukan nama mereka, kuburkan mereka dengan nama dan air dari tanah kelahiran. Hanya dengan itu mereka bisa tenang. Tapi
Kalian harus cepat, sebab yang pertama sudah mulai mengingat rasa sakitnya. Tiba-tiba api lilin berkedip hebat, udara berubah dingin, Samin menatap kosong. Dia datang, kalian harus pergi sekarang. Malam ini dia akan coba masuk, jangan biarkan satu pun dari kalian sendirian. Malam kembali turun saat mereka tiba di rumah Pak Wiryo. Mereka membawa satu boneka jalangkung dari Samin. Boneka dengan pita merah melingkari lehernya. Tak ada nama, hanya simbol seperti bulan sabit di dada kayunya. Andin duduk di ruang tamu meneliti boneka itu. Kalau kata Samin, kita harus menemukan nama aslinya. Tapi dari mana kita mulai? Pak Wiryo yang ikut bergabung menatap lama boneka itu. Pita merah, itu ciri khas anak Pak Udin. Namanya Lila. Hilang tahun 1965, usianya 8 tahun. Waktu itu terakhir terlihat sedang bermain di kebun belakang sebelum menghilang. Berarti dia yang pertama, ujar Raka pelan. Pak Wiryo mengangguk. Kuburannya tidak pernah ada. Orang tuanya pindah tak lama setelah itu, trauma. Tapi kebun itu masih ada, di belakang rumah lama keluarga Udin. Malam itu juga, mereka pergi ke rumah lama keluarga Udin. Rumah itu sudah ditinggalkan bertahun-tahun, ditelan semak dan rumput liar. Pintu depannya hampir roboh, dan dindingnya penuh coretan yang tak terbaca. Di belakang rumah kebun kecil masih ada. Pohon mangga tua berdiri di tengah, akar-akarnya mencuat ke permukaan. Mira menunjuk ke salah satu akar besar. Lihat itu, seperti ada bekas galian. Mereka menggali dengan cangkul yang dibawa dari rumah Pak Wiryo. Baru beberapa sentimeter, senter Raka menangkap sesuatu, potongan kain putih lusuh yang terjepit di antara tanah. Andin menyingkirkan tanah dengan tangan. Kain itu ternyata milik gaun anak kecil, dan di dalamnya, tengkorak kecil dengan pita merah masih terikat di tulang lehernya. Mira menangis. Lila, mereka meletakkan boneka jalangkung di samping jenazah, menaburkan air dari sumur desa, air yang dibawa langsung oleh Pak Wiryo. Andin membacakan doa, menyebut nama Lila berulang kali. Angin berhenti, malam menjadi hening, dan saat mereka menutup tanah itu kembali, langit terbuka sedikit. Bulan bersinar memantulkan cahaya langsung ke atas makam. Pak Wiryo mengangguk pelan. Dia sudah tenang. 1 selesai, 4 lagi. Namun di kejauhan, suara tertawa kecil terdengar dari arah pepohonan. Dan boneka berikutnya mulai bergerak sendiri di dalam tas kain Samin. Malam itu mereka kembali ke rumah dinas desa tempat mereka menginap. Raka membawa tas kain berisi 4 boneka lainnya. Diletakkan di kamar yang dikunci rapat. Namun ketika malam semakin larut dan kabut mulai merayap ke sela-sela dinding kayu rumah tua itu, Mira mendengar suara langkah kecil dari loteng. Tok, tok, tok. Ia membuka mata, menajamkan telinga. Langkah itu terdengar seperti telapak kaki anak kecil, berlari, lalu berhenti, lalu tertawa kecil. Mira membangunkan Andin. Dengar, Din, di atas, ada yang jalan. Andin mendengarkan, kemudian mengangguk pelan. Kita bangunkan Raka. Namun saat mereka membuka pintu kamar Raka, tempat tidurnya kosong. Tas berisi boneka-boneka itu sudah terbuka. Salah satu boneka yang berbalut kain kuning dan simbol matahari di punggungnya hilang. Astaga, jangan bilang dia naik ke loteng, desis Andin. Mereka bertiga naik perlahan menggunakan tangga kayu sempit menuju loteng. Ruangan itu gelap dan berdebu. Tapi di sudut ruangan terlihat sosok kecil membelakangi mereka, seperti sedang menggambar di lantai kayu. Mira berbisik, Raka. Sosok itu menoleh perlahan, bukan Raka. Sosok anak kecil tanpa wajah, hanya kulit putih pucat dan 2 rongga kosong tempat seharusnya mata berada. Ia memegang boneka kain kuning dan menekan kepala boneka itu perlahan sambil tertawa kecil. Kakak, mau main? Suaranya parau, tidak sesuai ukuran tubuhnya. Andin menggenggam tangan Mira erat. Lari! Mereka melompat turun, menabrak meja dan kursi di bawah, membangunkan Pak Wiryo yang langsung keluar dengan dupa dan doa-doa. Dia sudah lepas, kata Pak Wiryo. Yang satu ini namanya Bima, anak dari keluarga nelayan. Dulu ia bermain di loteng rumah ini. Ia yang terakhir meninggal sebelum ritual dihentikan. Andin gemetar.
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pak Wiryo menatap lantai atas yang masih mengeluarkan suara langkah kecil. Temukan sisa barang miliknya. Ia sering membawa sisir kayu kecil dan topi jerami. Jika kita temukan itu, kita bisa mengembalikan jiwanya ke tanah. Dan sebelum mereka sempat bereaksi, suara dari loteng berubah menjadi jeritan nyaring. Dinding rumah bergetar, semua lilin padam. Malam ini, Bima tidak sekadar ingin dikenang, ia ingin ditemani. Malam itu, rumah dinas berubah menjadi arena permainan. Tapi bukan permainan biasa, ini petak umpet antara hidup dan mati. Setelah jeritan menghilang dari loteng, seluruh rumah tenggelam dalam kesunyian. Tapi satu demi satu, benda-benda mulai bergeser sendiri. Kursi berdecit, piring jatuh dari rak tanpa alasan. Di dinding tulisan muncul perlahan, "Cari aku." Atau kalian yang akan hilang. Andin menggenggam salib kecil yang tergantung di lehernya. Dia memulai permainannya. Bima ingin bermain peta umpet. Pak Wiryo menyalakan dupa dan meletakkannya di sudut ruangan. Kita harus memainkannya, tapi ikuti aturannya. Jika kalian dipanggil, jangan jawab. Jika kalian melihat topi jerami, jangan menatapnya langsung. Raka menyahut, "Kenapa?" "Karena kalau kau menatapnya langsung, kau akan terjebak di dunia miliknya." Jawab Pak Wiryo dengan suara pelan. Mira menarik napas dalam. "Baik, kita pisah. Cari sisir dan topinya. Dan jangan tinggalkan rumah ini." Mereka menyebar. Andin menuju dapur, Raka ke kamar belakang, Mira naik ke loteng, dan Pak Wiryo berjaga di ruang utama. Di dapur Andin mendengar suara nyanyian anak-anak. 1, 2, aku cari kamu. 3, 4, sembunyi yang cepat. Tangan Andin gemetar saat membuka lemari tua. Di sana, di balik tumpukan kain lap, ia menemukan sisir kayu kecil. Gagangnya terukir nama Bima. Tapi ketika hendak berbalik, pintu lemari menutup sendiri. Cahaya padam, suara napas terdengar di belakangnya. "Kakak, ketemu." Sementara itu, Mira menemukan topi jerami di loteng, tergantung di paku yang menancap di langit-langit. Ia tidak berani menatapnya lama. Mengambilnya perlahan, ia turun sambil membisikkan doa. Raka nyaris tersesat di kamar belakang yang berubah wujud menjadi lorong panjang tak berujung. Tapi suara Pak Wiryo memanggilnya, membimbingnya keluar sebelum ia melangkah lebih jauh. Dengan dua barang itu di tangan, mereka berkumpul di ruang utama. Pak Wiryo menggambar simbol pemanggil dan pemulangan roh di lantai. Boneka Bima diletakkan di tengah lingkaran bersama sisir dan topinya. "Bima, kami kembalikan milikmu. Kau tak sendiri, pulanglah." Ujar Pak Wiryo sambil membakar dupa. Angin menderu, lampu padam, kemudian menyala kembali. Boneka Bima tidak ada di sana. Hanya tertinggal topi jerami yang perlahan-lahan terbakar sendiri hingga jadi abu. Pak Wiryo menghela napas. Dua selesai, tapi yang berikutnya, dia tidak suka diganggu. Andin menatap boneka ketiga di dalam tas. Kali ini, warnanya hitam pekat, dan simbolnya adalah pisau. Malam belum usai, tapi rasa takut sudah merambat lebih dalam di antara mereka. Raka menatap boneka ketiga yang kini berada di meja. Kain hitam pekatnya seperti menyerap cahaya, dan simbol pisau di dada kayu itu terasa hidup, berdenyut perlahan. Pak Wiryo berbicara dengan nada rendah, nyaris seperti bisikan. "Arwah ini bukan korban. Dia pelaku, anak laki-laki yang bermain jalangkung, tapi memanggil sesuatu yang lebih gelap, dan kemudian membunuh." "Membunuh siapa?" tanya Mira dengan wajah pucat. "Ibunya sendiri, dengan pisau dapur. Setelah itu dia menghilang, tapi jejak darah tetap ada di rumah mereka, dan tak pernah bisa dibersihkan." Mereka menuju rumah tua itu, yang kini nyaris runtuh di ujung desa. Pohon-pohon tumbuh liar menutupi jalan setapak, dan udara terasa dingin, menusuk meski tidak ada angin. Saat mereka memasuki rumah itu, aroma besi dan jamur memenuhi udara. Di dalam, dinding penuh coretan merah, yang entah darah atau hanya cat tua. Namun ketika mereka menyentar salah satu dinding, terlihat jelas goresan kuku dan kata-kata berulang. "Jangan masuk, jangan masuk." Andin memegang senter dengan tangan gemetar. "Aku tidak yakin kita harus di sini." Namun Raka menunjuk sebuah pintu kecil di bawah tangga. "Itu ruang dapur. Katanya pembunuhan terjadi di sana."
Mereka membuka pintu itu perlahan. Di dalamnya sangat gelap, tapi di sudut ruangan ada percikan darah kering di lantai dan sebuah pisau berkarat yang tertancap di lantai kayu. Saat Mira mendekat untuk mengambil pisau itu, pintu tiba-tiba menutup sendiri. "Terkunci!" teriak Raka sambil mencoba membukanya. Lampu senter berkedip dan dari sudut gelap muncul bayangan seorang anak kecil, matanya hitam legam dan tangannya memegang pisau. "Kau mau ambil pisauku?" Suara itu dalam dan terdistorsi, seperti lebih dari satu suara berbicara bersamaan. Pak Wiryo dari luar membaca mantra pemanggil, tapi suara anak itu makin mendekat. Andin berlutut, mengeluarkan boneka jalangkung hitam dari tas. Ia menaruhnya di lantai dan meletakkan pisau di sampingnya. "Kami tidak ingin menyakitimu. Ini milikmu. Kami hanya ingin kau tenang. Pulanglah." Bayangan anak itu berhenti. Ia melihat ke arah boneka dan pisau, lalu perlahan-lahan berbalik. Dalam keheningan, ia berjalan menjauh dan menghilang ke dalam dinding. Pintu terbuka sendiri. Pak Wiryo masuk, menatap ke sekeliling. Roh ini tidak sepenuhnya pergi. Dia hanya menunggu. Tapi untuk sementara, dia tenang. Di luar rumah, hujan mulai turun perlahan. Andin bergumam, 3 selesai, tinggal 2 lagi. Malam itu, kabut menebal. Suara kodok dan jangkrik mendadak hilang, digantikan oleh bunyi gesekan lembut seperti kain basah yang diseret di atas tanah. Pak Wiryo berdiri di depan sumur tua di tengah lapangan belakang. Sumur itu ditutupi batu besar dan dilingkari benang merah, seperti pelindung yang sudah lapuk oleh waktu. "Ini sumur tua tempat korban keempat dikuburkan secara tak layak," ucapnya pelan. "Ia pengantin baru yang mati karena kecemburuan. Suaminya membunuhnya dan melempar jasadnya ke dalam sumur ini. Tapi arwahnya tidak pernah pergi." Mira menggigil. "Dan dia jadi bagian dari boneka itu." Pak Wiryo mengangguk. Boneka keempat di tangan Raka berbalut kain putih rendah, seperti gaun pengantin. Aroma bunga melati menguar darinya. Namanya Ratmi, ia dikenal cantik dan lemah lembut. Tapi setelah kematian itu ia berubah menjadi arwah penasaran yang suka menampakkan diri di malam hari, mengenakan gaun pengantin dan menangis mencari suaminya. Mereka menurunkan dupa dan persembahan ke tepi sumur. Tapi sebelum ritual dimulai, terdengar suara perempuan menyanyi. Duduk di pelaminan, tak ada yang datang, hanya tanah dan air, hanya sepi dan dendam. Dari kabut, sosok wanita muncul perlahan. Gaun pengantinnya kotor, robek, dan basah. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, namun matanya menyala merah dalam gelap. "Mana suamiku?" Suaranya datar namun menusuk. Pak Wiryo mulai membaca mantra, tapi Ratmi mendekat dengan cepat ke arah Mira. "Kau yang merebut dia? Kau yang pakai gaunku?" Mira terpaku. Pak Wiryo berteriak, "Letakkan cerminnya. Cepat!" Andin menyerahkan cermin kecil yang telah diberi mantra. Mira mengangkatnya, dan saat arwah Ratmi melihat bayangannya sendiri, ia berhenti. Ia mulai menangis, keras dan menyayat. "Aku hanya ingin dinikahi dengan cinta, bukan darah." Pak Wiryo menaruh boneka di tepi sumur, bersama bunga dan cermin. Ratmi meraih boneka itu, lalu perlahan berjalan mundur ke sumur, dan tubuhnya menghilang ke dalam kabut. Seketika, angin berhenti. Kabut menipis. Aroma melati menghilang. Raka menunduk. "Satu lagi, yang terakhir." Pak Wiryo tampak gelisah. Yang terakhir, bukan manusia, tapi sesuatu yang datang dari luar. Ia tak pernah punya tubuh, tapi ia bisa merasuki siapapun, termasuk salah satu dari kita. Rumah dinas yang mereka tempati kini sunyi. Udara di dalamnya terasa berat, seolah mengandung sesuatu yang tidak terlihat, tapi terus memperhatikan. Boneka terakhir diletakkan di atas meja. Tidak berwajah, hanya terbungkus kain hitam seperti jubah, dan matanya tidak ada. Hanya rongga kosong menganga. "Benda ini tidak mewakili manusia. Ia bukan roh biasa," kata Pak Wiryo dengan suara berat. Andin menatap boneka itu dengan ngeri. "Lalu siapa dia?" "Ia, pemilik bayangan. Entitas yang menunggangi permainan jalangkung untuk menyebarkan dirinya. Ia bukan bagian dari dunia ini. Tapi kini, ia sudah masuk.
dan ia mungkin sudah merasuki salah satu dari kita. Semua terdiam. Mira memandang satu persatu dengan curiga. Bagaimana kita tahu siapa yang dirasuki? Pak Wiryo mengeluarkan manik-manik kayu berwarna merah gelap. Kalung ini bisa mendeteksi roh luar. Siapapun yang memakainya dan bukan dirinya sendiri akan terbakar. Satu persatu mereka mengenakannya. Andin, tidak terjadi apa-apa. Raka, tidak ada reaksi. Mira, manik-manik menghangat lalu mendingin. Pak Wiryo, tak ada perubahan. Sampai akhirnya Pak Wiryo memandang ke arah pojok ruangan. Tempat boneka terakhir tadi diletakkan yang kini kosong. "Kemana bonekanya?" teriak Raka. Bayangan di dinding mulai bergerak sendiri, memanjang, membentuk sosok tinggi dengan mata merah menyala. Ia tidak punya wajah, tapi saat berbicara, suaranya keluar dari mulut semua orang yang ada di ruangan, serentak. "Kalian sudah membebaskan mereka. Sekarang giliran kalian." Lampu padam, jeritan terdengar, ruangan seperti berputar. Ketika cahaya kembali menyala, Raka menghilang. Andin berteriak, Mira menangis, Pak Wiryo memejamkan mata. Kita tidak bisa mengusirnya seperti yang lain. Kita harus mengorbankan sesuatu, seseorang. Andin terdiam. Tidak, akan ada cara lain. Tiba-tiba suara Raka terdengar dari loteng. Tapi saat mereka ke sana, yang ditemukan hanyalah pantulan wajah mereka sendiri. Di cermin besar yang tidak pernah ada sebelumnya. Bayangan dalam cermin bergerak lebih dulu dari tubuh mereka, lalu tersenyum dan tertawa. Andin duduk di kamar kecil yang dipenuhi buku-buku tua. Ia membuka satu buku lusuh berjudul Jalangkung Pintu Ketiga. Anehnya, halaman pertamanya adalah kisah mereka sendiri. Nama-nama mereka tercetak di sana, dan setiap kejadian yang telah mereka lalui tergambarkan dengan detail. "Ini kisah kita," bisik Andin, tapi halaman berikutnya belum pernah terjadi. Di dalamnya tertulis, "Raka kembali, tapi bukan sebagai manusia. Pak Wiryo hilang." Andin menjadi perantara. Mira menulis kisah ini agar tidak dilupakan. Andin berlari ke ruang utama. Ia menunjukkan buku itu ke Pak Wiryo dan Mira. Tapi halaman tersebut kini kosong. Pak Wiryo menatapnya dengan wajah kosong. Buku itu tidak ditulis oleh manusia. Itu milik dia. Ia menciptakan kenyataan dari cerita. Siapapun yang membaca menjadi bagian dari ceritanya. Mira menoleh. "Lalu siapa yang menulis kita?" Pak Wiryo tidak menjawab. Tiba-tiba Raka muncul dari tangga, wajahnya pucat dan matanya hitam pekat. "Aku sudah membaca akhirnya," katanya dengan senyum kaku. "Dan kalian semua tidak selamat." Andin mencoba membaca mantra pengusir, tapi kata-katanya tidak keluar. Suaranya tersedot. Mira menangis. Ia mengambil buku itu dan mulai menulis sendiri dengan darah dari jari yang tergigit. Pak Wiryo mengorbankan dirinya, membakar boneka terakhir, dan menutup pintu. Pak Wiryo tersenyum lemah. "Semoga kamu penulis yang kuat." Ia merebut boneka tak berwajah dan melompat ke api yang dibuat dari dupa dan minyak. Jeritanya memenuhi ruangan. Bayangan hitam tertarik ke dalam api bersama suara-suara yang pecah seperti kaca. Lalu, hening. Mira jatuh pingsan. Andin menangis di sudut ruangan. Raka menghilang entah kemana. Buku itu menutup sendiri. Mira terbangun di rumah sakit kecil di kota. Langit di luar abu-abu, dan suara tetesan infus menjadi musik pengiring satu-satunya. Di sebelahnya duduk seorang lelaki tua yang mengenakan jas hujan meskipun tidak sedang hujan. "Kau menulis akhir yang bagus," katanya dengan suara parau. Mira mengenal wajah itu, lelaki dari foto tua di rumah Pak Wiryo. Lelaki yang dulu disebut sebagai penulis kisah Jalangkung pertama yang hilang puluhan tahun lalu. "Kau hidup?" Ia tersenyum tipis. "Aku tidak pernah benar-benar mati. Aku hanya tertulis ulang. Tapi kini, karena kau mengakhiri bab itu, aku bisa kembali. Untuk sesaat." Mira mengerutkan kening. "Apa maksudmu tertulis ulang?" "Kau tahu rasanya menjadi karakter, melihat dunia bergerak karena kata-kata, bukan karena kehendak. Aku menjadi bagian dari cerita yang kutulis sendiri. Dan sekarang, kau adalah penulis berikutnya. Kau memiliki kendali, tapi juga tanggung jawab." Ia menyerahkan sebuah buku hitam tanpa judul. Di halaman pertama,
hanya ada satu kalimat. Siapapun yang menulis di buku ini akan menulis kenyataan. Mira menggigil. Jadi ini, awal yang baru atau pengulangan siklus lama, kata lelaki itu. Hanya waktu yang tahu. Tiba-tiba layar televisi di sudut ruangan menyala sendiri, menampilkan berita. Seorang remaja di Jakarta ditemukan meninggal setelah memainkan permainan jalangkung. Diduga korban kerasukan. Mira menatap buku itu. Di sampingnya, pena sudah menunggu. Apa yang akan kau tulis? Tanya lelaki itu. Mira menggenggam pena itu dengan tangan bergetar. Lalu menulis, tidak akan ada lagi korban. Permainan ini harus dihapus dari dunia. Saat tinta mengering, lelaki itu menghilang perlahan. Udara di ruangan menjadi ringan. Tapi saat Mira membuka halaman berikutnya, ada satu kalimat baru yang tidak ia tulis. Tapi kegelapan selalu mencari jalan kembali. Lalu cermin kecil di meja mulai retak. Satu garis, lalu dua, tamat. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.